Hey, du jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala na. Kita sering mendengar ungkapan dari Sabang sampai Merauke. Ungkapan tersebut bukanlah hanya sebagai angan-angan belaka, melainkan memang benar ada yang namanya Sabang. Sabang merupakan sebuah daerah yang sangat unik bagi Indonesia. Hal itu karena disinilah dapat menemukan tubuh 0 kilometernya Indonesia, yang merupakan cikal bakal istilah dari Sabang sampai Merauke. Menurut sejarahnya, kota Sabang terkenal dengan pelabuhan bebasnya yang sudah beroperasi sejak zaman Belanda dan masih berjalan hingga saat ini. Secara geopolitis, kota Sabang terletak di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Andaman. Kota Sabang terdiri dari 5 buah pulau, yakni Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako, dan Pulau Rondo. Ditambah gugusan pulau-pulau batu di pantai utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas serta satu-satunya pulau yang dijadikan pemukiman dengan jumlah penduduk menurut data tahun 2015 sebanyak 33.215 jiwa. Sabang adalah satu dari 23 kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Aceh, yang terbentuk pada tanggal 14 Juni tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1965. Secara administrasi, Kota Sabang terbagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya, serta terbagi menjadi 18 kampung atau desa. Sebagai salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata bahari di Provinsi Aceh, menuju Kota Sabang dapat ditempuh melalui 2 alat transportasi, yaitu transportasi laut dengan menggunakan kapal jenis KMP dan kapal cepat yang beroperasi setiap hari dengan tujuan dari dan menuju Pelabuhan Balohan yang berada di Kota Sabang dan Pelabuhan Ulele yang berada di Kota Banda Aceh. Menuju Kota Sabang juga dapat ditempuh melalui transportasi udara dengan tujuan dari dan menuju Bandar Udara Internasional Maimun Saleh yang berada di Kota Sabang dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang berada di Kota Medan. Saat ini pesona Sabang menjelma menjadi destinasi wisata bahari Indonesia yang menawarkan keelokan garis pantai yang indah, air laut yang biru dan bersih, serta pepohonan nan hijau. Akan tetapi, bukan wisata bahari saja yang dapat ditemukan di Sabang. Terdapat gunung, danau, pantai, laut, serta hutannya yang masih alami dan terjaga hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video profil dan prosedur berperkara di Mahkamah Syariah Sabang. Mahkamah Syariah Sabang merupakan instansi vertikal yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yang merupakan satu dari 23 mahkamah syariah yang berada di bawah Mahkamah Syariah Aceh. Menurut sejarahnya, Mahkamah Syariah Sabang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957 yang sudah mengalami beberapa kali pindah gedung dan alamat. Pertama kali Mahkamah Syariah Sabang
beralamat di Jalan Teku Umar, Kota Atas. Kemudian pindah ke Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 2 Imele. Dan saat ini Mahkamah Syariah Sabang menempati tanah dan gedung milik sendiri dengan luas tanah 1.281 meter persegi dan luas gedung 960 meter persegi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 101 Cotbau, Kota Sabang. Penggunaan nomenklatur Mahkamah Syariah di Aceh bukanlah hal baru. Penggunaan nomenklatur tersebut sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam dan terus digunakan sampai Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1980, nomenklatur tersebut diubah menjadi Pengadilan Agama dan kembali lagi menggunakan nomenklatur Mahkamah Syariah sejak tanggal 1 Maret 2003. Susunan organisasi Mahkamah Syariah Sabang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan secara garis koordinasi membawahi 2 orang hakim. Secara garis struktural membawahi 2 bidang, kesekretariatan yang dikepalai oleh sekretaris dengan tugas pokok dari kesekretariatan adalah menangani berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan perlengkapan kantor dan pegawai. Kepanitraan yang dikepalai oleh panitra dengan tugas pokok dari kepanitraan adalah menangani berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi keperkaraan. Meja informasi dan pengaduan. Masyarakat atau calon pihak yang berperkara datang ke meja informasi untuk mendapatkan informasi yang tepat, baik yang terkait dengan proses berperkara maupun informasi lain yang diinginkan. Setelah itu, petugas informasi memberikan penjelasan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Apabila masyarakat atau calon pihak yang berperkara telah membawa persyaratan yang dibutuhkan seperti surat gugatan atau permohonan, maka petugas akan mengarahkannya ke meja pendaftaran, yaitu meja 1. Jika belum, petugas akan memberikan contoh gugatan atau permohonan sesuai dengan perkara yang dimaksudkan agar calon pihak berperkara dapat mempersiapkan. Bagi masyarakat atau calon pihak berperkara yang buta huruf, gugatan atau permohonan dibuatkan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariah Sabang. Meja 1. Pihak yang berperkara datang ke bagian pendaftaran di meja 1 dengan membawa surat gugatan atau permohonan dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang diinformasikan oleh petugas informasi. Petugas meja 1 memeriksa kembali kelengkapan berkas yang dibawa oleh pihak yang berperkara. Jika persyaratan lengkap, petugas meja 1 akan menaksir panjar biaya perkara yang harus dibayarkan. Kemudian petugas meja 1 mengembalikan seluruh persyaratan dan meminta pihak yang berperkara menggandakan gugatan atau permohonan sebanyak 5 rangkap atau sejumlah pihak yang berperkara, serta memberikan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan slip setoran bank untuk diteruskan kepada kasir. Pihak yang berperkara selanjutnya melakukan pembayaran panjar biaya perkara ke Bank BRI, kantor cabang pembantu Sabang. Selanjutnya diserahkan kembali kepada kasir. Bagi masyarakat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo
dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, kelurahan, KSI atau surat keterangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu program keluarga harapan, atau kartu bantuan langsung tunai. Kasir. Pihak yang berperkara datang ke kasir dengan membawa selip lunas setoran bank. Petugas kasir akan mengambil selip setoran bank tersebut, selanjutnya memberikan nomor perkara dan membubuhkan tanda tangan dan cap lunas pada skum. Kasir menerima bukti setoran bank dan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara. Berikutnya kasir menyerahkan satu rangkap gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor kepada pihak yang berperkara untuk didaftar ke meja 2. Petugas meja 2 mencatat perkara tersebut dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dan register buku induk gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada skum. Petugas meja 2 mempersilakan pihak yang berperkara untuk menunggu panggilan sidang pertama. Ruang tunggu. Setelah menerima surat panggilan dari jurusita pengganti Mahkamah Syariah Sabang, para pihak yang berperkara datang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk menghadiri sidang pertama. Para pihak diwajibkan melapor di bagian petugas sidang untuk mendapatkan daftar urut antrian sidang. Pihak berperkara menunggu di ruang tunggu sampai ada panggilan untuk memasuki ruang sidang. Sidang di Mahkamah Syariah Sabang dilaksanakan setiap hari Selasa sampai Kamis dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2017 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang pertama, para pihak berperkara memasuki ruang sidang. Jika perkara tersebut adalah perkara perceraian, maka majelis hakim memberikan nasihat agar kedua belah pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan majelis hakim juga memberikan pengertian dan manfaat mediasi. Kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi serta penjelasan lain sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Sidang putusan. Sidang putusan adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai dari akhir proses persidangan. Setelah pembacaan putusan selesai, majelis hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara menuju kasir guna mengecek sisa panjar biaya perkara. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp251.000. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dalam proses pengambilan akta cerai, salinan putusan atau salinan penetapan, pihak berperkara datang sendiri dengan menunjukkan KTP, SIM, atau identitas diri lainnya kepada petugas atau dapat juga diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat membawa surat kuasa dari yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri Sabang melimpahkan berkas perkara kepada Panitra Mahkamah Syariah Sabang, dan kemudian berkas perkara oleh Panitra Muda Jinayat memberikan tanda terima pelimpahan berkas perkara. Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan seluruh formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Kemudian setelah Ketua Mahkamah Syariah Sabang menunjuk majelis hakim
dan berkas perkara telah diterima oleh majelis hakim. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara jinayat mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari sidang pertama. Panitera pengganti menerima berkas perkara dari majelis hakim dan memberikan salinan penetapan hari sidang pertama kepada jaksa penuntut umum atau JPU untuk menghadirkan terdakwa. Pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, jaksa penuntut umum atau JPU menghadapkan terdakwa ke muka persidangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, persidangan pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing 6 kali cambuk dipotong masa tahanan, membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Pelaksanaan hukuman cambuk perkara jinayat atau hukum pidana dilaksanakan di pelataran Masjid Jami Babu Salam, Kota Sabang, yang dihadiri oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah Syariah Sabang, unsur Muspida Kota Sabang, dan lapisan masyarakat. Untuk membangun kedisiplinan dan kebersamaan, Mahkamah Syariah Sabang juga melaksanakan kegiatan apel pagi dan sore, rapat kerja berkala, pembinaan oleh pimpinan, tenis lapangan, serta Dharma Yuti Karini. Demikian video profil dan prosedur berperkara di Mahkamah Syariah Sabang. Tidak begitu sempurna memang, tapi kami selalu menuju ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya ngabule jagat awliya, harinung awliya, awliya harinung awliya. Aku didengar haring bot, aku didengar haring bot, hambot, abadala diding hambot, abadala diding. Aku didengar haring bot, aku didengar haring bot, hambot, abadala diding hambot, abadala diding. Aku didengar haring bot, aku didengar haring bot, hambot, abadala diding hambot, abadala diding. Aku didengar haring bot, aku didengar haring bot, hambot, abadala diding hambot, abadala diding.